warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita diizinkan untuk berjumpa kembali dengan materi sholat jenazah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi sholat jenazah. Nah, sebelum kita menginjak pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat, ilmu yang Ibu Guru sampaikan bisa kalian dapatkan, bisa kalian cerna, dan bisa kalian amalkan di kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya anak-anak jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Nah, setelah itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah agar kita bisa memahami ruang lingkup ataupun konsep yang telah kita pelajari dari materi pada pagi hari ini mengenai apa pengertian sholat jenazah, bagaimana hukum dari pelaksanaan sholat jenazah, syarat dan rukun dari sholat jenazah, dan tata cara dari sholat jenazah. Dan Ibu harap setelah kita mempelajari materi ini, kalian dapat mempraktekkan bagaimana pelaksanaan sholat jenazah ketika ada saudara kita yang meninggal dunia ataupun tetangga kita yang meninggal dunia, kalian bisa ikut mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi sholat jenazah. Poin yang pertama yang akan kita bahas mengenai pengertian dari sholat jenazah. Nah, pengertian dari sholat jenazah adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, yang telah meninggal dunia, maka sholat jenazah itu dilaksanakan. Dan sholat jenazah itu dilaksanakan sebanyak 1 rakaat tanpa rukuk dan sujud. Sholat jenazah ini dilakukan baik secara berjamaah maupun secara sendiri, itu boleh-boleh saja. Namun, alangkah lebih baiknya itu dilaksanakan secara berjamaah. Dan sholat jenazah ini dilakukan ketika si jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Setelah itu baru dilaksanakan sholat jenazah. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu mengenai hukum dari pelaksanaan sholat jenazah. Hukum dari pelaksanaan sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Para ulama telah sepakat bahwasanya pelaksanaan dari sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, di mana ketika di lingkungan kita ada yang meninggal dunia dan sudah ada yang menyolatkan, berarti orang yang tidak menyolatkan itu gugur kewajibannya atau tidak berdosa. Namun, jika di lingkungan kita terdapat orang yang meninggal dunia, namun di dalam desa tersebut atau lingkungan tersebut tidak ada yang menyolatkan jenazah tersebut, maka semua lingkungan tersebut dinyatakan berdosa karena tidak mau menyolatkan jenazah yang telah meninggal dunia tersebut. Poin yang ketiga yaitu syarat dan rukun dari sholat jenazah. Syarat dari sholat jenazah itu ada 3. Yang pertama, suci dari hadas, najis, baik dari pakaian, badan, dan tempatnya, menghadap kiblat dan menutup aurat seperti sholat biasanya. Yang kedua yaitu jenazah telah dimandikan dan telah dikafani.
Dan yang ketiga, jenazah ditaruh di depan orang yang menyolatkan, kecuali sholat gaib, itu sholat yang tidak ada jenazahnya. Itu tadi syarat sholat jenazah ada 3. Rukun dari sholat jenazah itu ada 8. Yang pertama yaitu niat. Niat ini berbeda antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Niat untuk sholat, niat untuk jenazah laki-laki itu berbunyi usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat untuk jenazah perempuan berbunyi usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Rukun yang kedua yaitu berdiri tegak sebagaimana sholat biasanya. Rukun yang ketiga itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Rukun yang keempat itu membaca surah Al-Fatihah. Rukun yang kelima itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rukun yang selanjutnya yaitu membaca doa. Doa ini juga berbeda antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Untuk jenazah laki-laki berbunyi Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Sedangkan doa untuk jenazah perempuan berbunyi Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Rukun selanjutnya yaitu membaca doa. Doa ini berbeda antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Doa untuk jenazah laki-laki berbunyi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Sedangkan untuk doa jenazah perempuan berbunyi Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Dan yang terakhir yaitu salam. Salam sebagai berikut: salam ke kanan terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi syarat dan rukun dari sholat jenazah. Yang keempat yaitu tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama itu niat. Niat dari sholat jenazah itu juga berbeda seperti pada rukunnya tadi. Kita mengambil niat sholat jenazah laki-laki. Jadi sebagai berikut: usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Setelah kita takbir yang pertama, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu kita takbir kembali, Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua, kita dianjurkan untuk membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Selanjutnya kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Dalam takbir yang ketiga ini kita dianjurkan untuk membaca doa. Berhubung niat kita tadi untuk jenazah laki-laki, maka doanya pun juga untuk jenazah laki-laki. Berbunyi Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah itu kita takbir kembali yang keempat, Allahu Akbar.
Dalam takbir ini, setelah takbir yang keempat, kita juga dianjurkan untuk membaca doa untuk jenazah laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Setelah itu kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditonton video ini anak-anak. Suatu hari ada yang meninggal dunia di dekat sekolah. Anak-anak SD Takmirul Islam takziah ke rumah duka. Kenapa Banu membawa sajadah? Oh, Banu belum paham bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Makanya tidak perlu pakai sajadah. Kenapa Aisyah seperti ketakutan? Ternyata dia takut melihat jenazah itu. Tidak perlu takut Aisyah. Teman-teman, kelak kita semua akan meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah. Semua siswa melakukan sholat jenazah dipimpin oleh Pak Guru Amir. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Sedangkan posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Sholat jenazah diawali dengan bacaan niat Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Teman-teman, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir ya. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat, membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Lalu diakhiri dengan salam. Mudah bukan? Itu tadi materi yang telah Ibu Guru sampaikan. Nah, dari kalian apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom. Dan Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Tugas ini terdapat di dalam video. Jadi silahkan ditonton video ini hingga awal sampai akhir. Di situ ada soal uraian, silahkan dikerjakan, ditulis tangan, dan dikirimkan di kolom tugas pada Google Classroom. Ibu kasih waktu sampai pukul 5 sore. Jadi tidak ada alasan dari kalian untuk terlambat mengerjakan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk absen juga di Google Classroom. Mungkin itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kesimpulan materi pada pagi hari ini adalah sholat jenazah adalah sholat sunnah yang dikerjakan apabila ada muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia. Hukum pelaksana sholat jenazah itu adalah fardu kifayah dan itu telah menjadi kesepakatan para ulama. Syarat sholat jenazah itu ada 3 sebagaimana pada penjelasan Ibu tadi, dan rukun dari sholat jenazah itu ada 8 sebagaimana pada penjelasan Ibu tadi. Dan untuk tata cara dari pelaksanaan sholat jenazah juga sudah Ibu siapkan video
untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian mengenai pelaksanaan dari sholat jenazah. Jadi tidak usah bingung jikalau kalian kesulitan dalam mempraktekkan sholat jenazah, karena ibu telah memberikan sebuah cuplikan video untuk kalian dalam mempraktekkan sholat jenazah tersebut. Itu tadi kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Ibu cukupkan sekian. Sebelum itu, ibu memiliki satu kata-kata motivasi untuk kalian. Jangan pernah berpikir untuk sukses, tapi lakukanlah sebuah proses untuk kalian menuju sukses. Oke, itu tadi yang dapat ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan ibu cukupkan sekian. Dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Dan jangan lupa untuk absen di Google Classroom. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.